Nama Jensen Schild kini akhirnya direspon untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda di ajang terdekat ini. Jadwal pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia kini mulai ada titik terang sebagai persiapan menghadapi agenda padat di tahun 2026 mendatang. Ramai soal target besar PSSI untuk skuad Garuda di ajang Piala Asia 2027 nanti bersama pelatih barunya. Antusias Kevin Dix untuk bermain di Piala Asia 2027 mendatang kini selaras dengan target besar skuad Garuda. Keputusan tepat oleh Romeni yang menolak bergabung ke Persib Bandung kini menjadi sorotan positif. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Hilal, proses naturalisasi pemain berikutnya kini condong ke Bundesliga. Dilansir tribunwow.com, kabar satu di antara bintang Bundesliga yang turut digoda Kevin Dix, yaitu Jensen Schild, dan diproses naturalisasi untuk menjadi WNI bukanlah isapan jempol semata. Kabar itu juga dibenarkan oleh satu di antara exco PSSI Arya Sinulinga di saat podcast dengan satu di antara stasiun televisi swasta. Arya Sinulinga menyebut, jika Timnas Indonesia belum urgensi untuk mendatangkan pemain di posisi di lini belakang untuk saat ini. Namun, dirinya tidak menolak serta menampik jika nama Jensen Schild juga masuk list pertimbangan Timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Kevin Dix sudah menggoda Jensen Schild tentang pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Schild dan mengembalikan semua keputusannya kepada sang pemain. Kala itu, setelah pertandingan Borussia Mönchengladbach kontra Wolfsburg, Kevin Dix mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Jensen Schild yang juga memiliki akar Maluku Indonesia dan membahas tentang Indonesia. Kevin Dix mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memberikan tekanan apapun kepada Jensen mengenai masa depannya, di mana Kevin Dix hanya mengatakan bahwa biarkan Jensen memikirkan apa yang dia rasakan saat ini setelah berbincang tentang Indonesia. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Schild, di mana sebelumnya Jensen Schild sudah menceritakan tentang Indonesia kepada media roundtable. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Schild kepada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengakui jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya, ujar Jensen Schild. Saya berkomunikasi dengan kakek saya. Tentu saja, saya belum pernah ke tempat dulu dia tinggal, waktu dia tumbuh dewasa dan rumahnya sekarang. Sayang sekali. Tapi saya pasti ingin mengunjunginya dalam waktu dekat, lanjut Jensen Schild. Ya, yang kini juga menarik adalah soal kenaikan nilai pasar Jensen Schild. Di tengah namanya santer dibahas di media sosial tanah air, di mana nilai pasar pemain berdarah Ambon, Jensen Schild mengalami kenaikan pesat dari 34,76 miliar menjadi 86,91 miliar. Bek dengan tinggal 195 cm itu saat ini memperkuat klub Bundesliga VfL Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Selama membela Wolfsburg, Jensen berhasil tampil impresif dan jadi pilihan utama di lini pertahanan. Selain itu, ia juga sudah mencatatkan 10 kali penampilan bersama skuad klubnya. Kini, nilai pasarnya setara dengan nilai pasar Kevin Dix yang kini juga berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal Jensen Schild di masa depannya. Semoga saja sang pemain benar-benar tertarik untuk membela skuad Garuda dan bisa menjalani proses menjadi WNI dalam waktu dekat ini. PSSI kini menetapkan target ambisius bagi Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027 mendatang, di mana skuad Garuda diminta mampu menembus babak 8 besar atau perempat final di turnamen kontinental tersebut. Target ini dipasang seiring dengan progres signifikan yang ditunjukkan Timnas Indonesia di dalam beberapa tahun terakhir di level Asia. Di edisi terakhir di 2023 yang lalu di Qatar, Timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru, di mana tim coach Shin Tae yang kala itu sukses melaju hingga ke babak 16 besar, meskipun pada akhirnya tersingkir. Namun pencapaian tersebut dinilai sebagai fondasi penting bagi peningkatan performa Timnas Indonesia ke depannya. Kemudian setelah Piala Asia itu, performa Timnas Indonesia terus menunjukkan tren positif, di mana di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda bahkan mampu melangkah hingga putaran keempat. Capaian tersebut memperkuat sebuah optimis federasi terhadap daya saing Timnas Indonesia di level regional maupun kontinental. Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2027 adalah 8 besar.
ujar Arya Sinulinga. Ya, Arya pun menilai bahwa target tersebut realistis apabila melihat perkembangan kualitas permainan serta bertambahnya pengalaman bertanding timnas Indonesia di beberapa tahun terakhir. Menurutnya, skuad Garuda kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap di turnamen besar Asia. Beban target tersebut nantinya akan diemban oleh pelatih baru timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat kuat adalah John Hartman. Pengalaman John Hartman di level internasional dinilai menjadi modal penting untuk membawa timnas Indonesia bersaing lebih jauh di Piala Asia edisi berikutnya. Selain itu, Arya Sinulinga juga menyinggung kekalahan timnas Indonesia 0-1 dari Irak di laga terakhir putaran keempat pada Oktober kemarin, di mana hasil tersebut dinilai sebagai pelajaran berharga dalam meningkatkan konsistensi permainan serta ketajaman skuad Garuda di saat menghadapi lawan-lawan kuat di Asia nanti. Dengan target yang telah ditetapkan, PSSI berharap persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 nanti dapat dilakukan secara lebih terstruktur, di mana persiapan tersebut mencakup aspek teknis, fisik, hingga mental bertanding, agar skuad Garuda mampu menjawab ekspektasi dan bersaing hingga fase gugur turnamen. Ya, menariknya, turnamen ini juga disambut antusias oleh beberapa pemain bintang timnas Indonesia, salah satunya oleh Kevin Dix. Kevin Dix menegaskan bahwa arah perhatian timnas Indonesia kini tertuju ke Piala Asia 2027, turnamen besar berikutnya yang sudah memastikan kehadiran skuad Garuda. Segala sesuatu terjadi karena alasan. Dan kalau bukan turnamen ini, mungkin turnamen berikutnya. Sekarang kami harus fokus pada Piala Asia, tegas pemain bintang Bundesliga tersebut. Pengamat sepak bola nasional yaitu Binder Singh meyakini bahwa John Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Januari mendatang. Informasi ini didapat dari seorang jurnalis lepas asal Inggris. Ya, bukan rahasia umum, John Hartman akan segera menjadi pelatih timnas Indonesia. Di mana belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, John Hartman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan, tawaran PSSI berhasil meyakinkan pria asal konsep itu memilih timnas Indonesia. Semua kesepakatan telah tercapai antara kedua belah pihak. John Hartman memilih Indonesia yang pertama karena menang nilai kontrak dari PSSI. Lebih baik dari dua negara yang menawarkan dia kontrak, ujar Bung Bender. Ya, meski begitu, PSSI masih menutup rapat segala informasi tentang kesepakatan dengan John Hartman. Namun, Bung Bender yakin bahwa John Hartman adalah sosok yang telah dipilih oleh federasi. Bung Binder mendapat informasi dari kenalannya bahwa John Hartman akan diumumkan secara resmi di awal Januari tahun depan, di mana saat ini sang pelatih masih menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya. Nah, tapi kawan saya kasih tahu saat ini dia sedang berlibur bersama keluarganya. Dan beberapa hari setelah tahun baru dia akan ke Jakarta, antara tanggal 5 sampai 7 Januari, akan diperkenalkan kepada media dan tentunya penandatanganan kontrak, tandas Bung Binder. Ya, andai informasi itu benar, maka John Hartman akan menjadi pengganti Patrick Kluivert yang berpisah dengan PSSI pada Oktober kemarin. Rumor transfer yang mengaitkan bintang timnas Indonesia yaitu Ole Roemeni ke Persib Bandung kini akhirnya menemui titik terang yang kurang menggembirakan bagi Persib Bandung. Meski manajemen Persib dikabarkan sangat serius untuk mendaratkan sang penyerang, namun Ole Roemeni dikabarkan telah mengambil keputusan tegas untuk menolak proposal resmi yang diajukan tim asuhan Bojan Hodak itu. Melansir laporan dari akun media sosial footfocus.id, Ole Roemeni lebih memilih untuk tetap merumput di benua biru. Baginya, menjaga karir di level kompetitif tertinggi Eropa tetap menjadi prioritas utama dan fokus dengan jangka panjangnya saat ini. Persib Bandung sangat berupaya untuk mendatangkan Ole Roemeni dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi sebagai bagian dari pembangunan skuad mereka yang ambisius. Namun, Ole Roemeni memutuskan untuk menolak tawaran Persib dengan menyatakan prioritasnya adalah melanjutkan karirnya di Eropa, bertahan di level kompetitif tertinggi dan mengejar ambisi jangka panjangnya tetap menjadi fokus utamanya. Bunyi akun Instagram tersebut. Setelah keputusan Roemeni, Persib kini mengalihkan fokus mereka ke target pemain asing lainnya untuk memperkuat skuad. Tambah keterangan akun tersebut. Ya, penolakan ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang sempat beredar sejak Oktober yang lalu mengenai potensi kepindahannya ke Super League. Keputusan Ole Roemeni untuk bertahan di Eropa memang cukup beralasan setelah sempat menepi cukup lama akibat cedera ankle dari 27 hingga Oktober. Ole Roemeni kini kembali mendapatkan menit bermain di kompetisi kasta kedua di Liga Inggris tersebut. Bertahan di Eropa dianggap sebagai langkah paling logis bagi pemain seusianya untuk terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian pihak yang sempat kontra dengan rumor kepindahannya ke Indonesia. Mengingat usia Ole Roemeni masih relatif muda dan dinilai terlalu dini untuk meninggalkan kancah sepak bola Eropa demi berkarir di tanah air. Gagalnya negosiasi dengan Ole Roemeni
jelas membuat penggemar Persib kecewa. Apalagi sebelumnya manajer Persib Bandung sempat mengatakan bahwa pihak klub sudah memiliki kandidat lain untuk mengisi slot yang ditinggalkan William Marcello. Awalnya Romeni memang digadang-gadang sebagai sosok pengganti tersebut. Namun, kabar terbaru justru Romeni sudah menolak penawaran Persib Bandung. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.